Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Hayati Situmeang dari kelas Asuransi Syariah 3A dengan NIM 0505201004 dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan bulan April 571 Masehi. Siti Aminah melahirkan seorang putra dengan penuh kegembiraan. Abdul Muthalib atau kakeknya menggendong bayi itu lalu dibawanya ke Ka'bah. Nah, setelah di Ka'bah, bayi itu diberi nama Muhammad. Lalu, pada hari ke-8 kelahirannya, Muhammad diserahkan kepada keluarga Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Duwaib untuk disusukan. Muhammad tinggal atau bersama keluarga Sa'ad atau Halimah sampai mencapai usia 5 tahun. Dia belajar menggunakan bahasa Arab yang murni, serta belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri dalam jiwa dan pribadinya. Setelah 5 tahun hidup bersama Halimah, Muhammad dibawa kepada ibunya yang berada di Mekah. Pada saat Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Setelah 1 bulan lamanya Aminah di Madinah, dia pun pulang bersama rombongan. Tapi, di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, ibunda Aminah menderita sakit dan meninggal dunia, lalu dikuburkan di tempat itu juga. Begitu sedih hatinya Muhammad, mempunyai ayah maupun ibu tapi sudah tiada. Muhammad pun pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, tak lama setelah kepergian kedua orang tuanya, kakeknya pun meninggal pada usia 80 tahun. Pada saat Muhammad sedang berduka, pamannya atau Abu Thalib mengajak Muhammad untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Abu Thalib sangat menyayanginya. Itu dikarenakan budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati. Lalu, dalam usia 12 tahun, Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya menggembala domba, atau bahkan sesekali diajak pamannya berniaga. Ketika Muhammad berniaga di Bashrah atau di selatan Syam, Muhammad bertemu dengan rahib atau pendeta Bahira. Rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Lalu, pada usia 25 tahun, Muhammad mendagangkan barang dagangan Khadijah, ditemani oleh Misyarah atau budak Khadijah. Dengan mengambil jalan pasir, kafilah itu pun berangkat menuju Syam. Mereka melalui Wadil Qura, Madian, dan Dir Tamud, serta tempat yang dulu pernah dilalui pamannya atau Abu Thalib. Dengan kejujuran dan kemampuannya, Muhammad mampu mendagangkan barang-barang Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain sebelumnya. Setelah Khadijah melihat kecerdasan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad, akhirnya Khadijah yang berusia 40 tahun itu jatuh hati dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Mereka menjadi suami istri yang harmonis dengan dihiasi nuansa sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di samping indahnya rumah tangga, Muhammad pun memikirkan rusaknya moral ketika kaum Quraisy yang penuh dengan kejahiliahan, sehingga ia harus mencari jalan dengan cara menyendiri untuk mencari solusi, bagaimana menghentikan perilaku orang-orang Quraisy tersebut. Lalu, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, dia pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Ketika ia sedang di dalam gua itu, datanglah malaikat dan berkata, "Bacalah." Dengan terkejut, Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Ia pun merasa seolah malaikat itu mencekiknya. Kemudian dilepaskan lagi, seraya berkata, "Bacalah." Masih dalam ketakutan yang akan dicekik lagi, Muhammad pun menjawab, "Apa yang akan saya baca?" Malaikat itu pun berkata lagi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang menyimpan pena, mengajarkan kepada manusia yang belum diketahuinya." Kemudian,
beliau mengucapkan bacaan itu. Setelah itu malaikat itu pun pergi. Setelah kata-kata itu terpatri dari hati Nabi Muhammad SAW. Namun, dia merasa ketakutan sambil bertanya-tanya, gerangan apakah yang dilihatnya? Setelah menerima wahyu yang pertama itu, maka Muhammad menjadi seorang utusan Rasul sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menyiapkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Selanjutnya, reaksi masyarakat Mekah terhadap kedatangan Islam. 1. Hinaan, cercaan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW justru dipelopori oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. 2. Mereka menawarkan rayuan kepada Nabi Muhammad setelah kekayaan, kekuasaan, dan wanita, asalkan dia mau menghentikan dakwahnya. Ketiga, kesepakatan untuk secara bergantian untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada berhala. 4. Ancaman pembunuhan. Mereka mengejar Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Selanjutnya, Isra Mi'raj dan Sumpah Aqabah. Menjelang periode akhir Mekah tahun 621, ia mengalami peristiwa yang sangat penting dalam keagamaannya, yaitu Isra Mi'raj. Tak lama setelah peristiwa itu, sejumlah orang Madinah susul-menyusul datang ke Mekah untuk menemui Muhammad, karena mereka pernah mendengar seseorang nabi yang akan datang, sehingga terjadi peristiwa Sumpah Aqabah pertama dan Sumpah Aqabah kedua. Dalam Sumpah kedua, tahun 622, sejumlah orang Madinah bersumpah membela Muhammad dalam Islam. Oleh karenanya, orang Madinah disebut kaum Ansor dan para pembela. Selanjutnya, hijrah ke Madinah. Tersebarnya agama Islam di Madinah menyebabkan kaum Quraisy semakin ganas. Muhammad memutuskan untuk hijrah bersama pengikutnya secara sembunyi-sembunyi. Dalam perjalanan itu, Muhammad membangun masjid di desa Quba. Kedatangannya disambut sangat meriah oleh penduduk Madinah. Di kota ini pun dia mendirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Di samping masjid inilah dia tinggal. Kedatangannya bersama para pengikutnya menjadikan umat Islam terbagi menjadi dua kelompok, yakni Muhajirin atau yang datang dari Mekah dan Ansor atau penduduk asli Madinah. Selanjutnya, tantangan terhadap perkembangan Islam di Madinah. 1. Perang Badar tahun 624 dimenangkan pengikut Muhammad. Bahkan, tokoh perlawanan terhadap Nabi, yaitu Abu Jahal, tewas. Kedua, Perang Uhud tahun 625 dimenangkan oleh kaum Quraisy karena mendapat dukungan dari suku-suku yang belum memeluk Islam. 3. Datangnya permintaan dari suku Bani Amir dan Bani Sulaiman untuk mengajarkan mereka agama Islam. Ternyata permintaan itu sebuah perangkap. Hanya seorang dari 70 utusan yang selamat, sehingga Muhammad terpukul dan murka. Ia berdoa agar Tuhan memberikan hukuman atas tindakan tidak berperi kemanusiaan itu. Yang terakhir, Perang Khandaq tahun 627. Muhammad beserta pengikutnya dikepung oleh kaum Quraisy dan sekutunya selama 20 hari dan berakhir setelah terjadi perpecahan di antara kaum Quraisy dan sekutunya. Selanjutnya yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Ketika hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah tahun 628, utusannya yang dikirim untuk menemui pimpinan kaum Quraisy justru ditawan. Kaum muslimin marah, sehingga timbul Perjanjian Hudaibiyah dan kaum Quraisy. 2. Perjanjian ini mengatur jangka gencatan senjata, pelarian dari Mekah ke Madinah dan sebaliknya, serta lama menunaikan ibadah haji bagi umat Islam. Perjanjian ini memberatkan Muhammad dan pengikutnya sehingga akhirnya menyulut Perang Khaybar. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.